بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fal ism ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi ish'ari bi zaman. Min ghairi ish'arin bi zaman. Min ghairi ish'ari bi zaman. Ish'arin min ghairi ish'arin bizaman wa huwa thalathatu anwa'. Al-awwal ma yufidul umumi kal asma'il mawsulah. Al-thani ma yufidul itlaqi kan nakirati fi siyaqi isbat. Al-thalith ma yufidul khususi kal a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah fal ism. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kalam. Al-kalam secara bahasa al-lafzul mawdu'u li ma'na. Adapun istilah adalah al-lafzu al-mufid, lafal yang memberikan faedah. Itu adalah kalam secara istilah. Kemudian kalam satunya adalah singlenya adalah kalimah, dan kalimah itu al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufrad. Itu suatu lafal yang diletakkan dalam bahasa dan memiliki makna yang tersendiri. Dia ada 3 macam, isim, fi'il dan harf, sebagaimana yang kita pelajari di nahwu. Fal ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi ish'arin bi zaman. Di situ isim adalah madalla ala ma'nan ya fi nafsihi min ghairi ish'arin bi zaman. Itu dia apa yang menunjukkan kepada suatu makna ya fi nafsihi, yaitu secara zatnya sudah punya makna dia, min ghairi ish'ar, tanpa menunjukkan sama sekali terhadap zaman. Ish'ar itu membuat berperasaan, yaitu tanpa adanya penunjukan tentang zaman dalam makna itu isim. Seperti lafal kitab atau lafal yad, tangan, kitab. Itu lafal-lafal itu tidak menunjukkan zaman sama sekali. Wa huwa thalathatu anwa', dan isim ada 3 macam. Al-awwal ma yufidul umum. Ma yufidul umum, yakni maksudnya umum di sini umum syamil untuk setiap member yang ditunjukkan. Syamil, jadi am itu umum, yaitu mencakup. Maksudnya dari umum adalah apa? Mencakup semua member, semua anggota dari yang disebutkan. Misal kalau ini al-asma al-mausulah, isim mausul. Contohnya isim mausul apa? Allazi, yang. Allazi di sini misalnya allazina, misalnya. Ya ayyuhallazina amanu, contoh. Ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Allazina di sini am, dan dia umum. Ya, umum. Jadi isim mausul ini isim alladzina, allazi, allati, allatani, allati, alladzani. Taib, ala kulli hal.
Isim mausul juga bisa man ya. Kemudian juga ada misalnya alif lam untuk isim. Tapi bukan untuk ahdiyah, melainkan untuk jinsiyah. Misal contoh, Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Innal insana. Alif lam di sini alif lam jinsiyah, yaitu umum. Tadi kita bilang kalau berarti syamil, mencakup semua anggota dari yang disebutkan dari karakter tersebut. Yaitu kalau misal dalam surat surat Al-Asr wal 'asr, innal insana, sesungguhnya manusia. Tapi manusia di sini umum, bukan umum, am. Terdapat di situ isim, ya enggak? Ada isim. Mana isimnya? Al-insan. Insan isim bukan? Ya, dia isim. Kemudian insan di sini ada tambahan alif lam enggak? Innal insana, ada tambahan alif lam. Berarti innal insana. Nah, alif lam dalam insan ini itu namanya alif lam jinsiyah, yang menunjukkan keumuman dia. Maka lafal al-insan ini dia am, yufidul umum, memberikan faedah umum. Tadi ingat umum itu apa? Yaitu dia yang syamil, yang mencakup ya. Mencakup semua anggota dari yang disebutkan dari isim tersebut. Jadi ketika disebut innal insana, ini mencakup semua insan asalnya, semua insan, umum. Insan apa sih? Yang penting insan. Nah, jadi kita udah tahu ini bahwa di antara isim ya ada macamnya. Ada macam yang disebut yang memberikan faedah umum. Ya. Misalnya insan tadi, innal insana lafi khusr. Il insan ini umum, semua insan. Berarti syamil, mencakup semua insan. Bisa paham udah? Gampang enggak paham? Pak Bu Nora paham enggak? Contoh lain selain itu. Bikin coba contoh lain. Al-hayawan. Misalnya ya, terus gimana diumumkannya al-hayawan? Contoh misalnya Allahu khaliqul hayawan. Allah pencipta hewan-hewan. Baik. Sekarang al-hayawan di sini umum atau khusus hewan tertentu? Umum, semua hewan kan? Semua hewan. Baik. Ini berarti am. Berarti ini syamil, mencakup semua jenis hewan yang disebutkan itu. Iya kan? Baik, berarti al-hayawan ini isim bukan? Isim, karena ada alif lam pasti. Dia terketahui isimnya karena ada alif lam. Karena fi'il atau harf tidak bisa di alif lamkan. Ya. Baik, al-hayawan. Yufidul umum, ya. Tahu dari mana dia yufidul umum? Karena ada alif lam di sini. Alif lam yang di sini maksudnya alif lam jinsiyah, jenis. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa membahas tentang alif lam. Alif lam selain jinsiyah itu ahdiyah. Ada ahdiyah zihniyah, ada ahdiyah zikriyah. Tapi enggak sekarang disebutkan ya. Enggak sekarang. Taib, udah paham di sini isim ketika kita sebut suatu isim bisa bermaksud umum, bisa. Itu satu macam. Ada juga isim bermaksud itlaq, mutlak. Mutlak. Ya, ma yufidul itlaq. Apa yang memberikan faedah itlaq, pemutlakan. Pemutlakan ini memang seperti umum, cuman dia memiliki perbedaan. Memiliki perbedaan. Anak kasih tahu dulu perbedaannya. Ya. Anda bilang kan tuh misalnya akrim talibah. Apa artinya itu? Muliakanlah seorang murid, ya kan? Antum bedakan akrim misalnya at-tullab, murid-murid ya kan? Dengan akrim taliban. Atau gini aja, jangan itu. Yang ini. Ada dua kalimat. A'ti al-insan
Ya. Atau gimana, al-insan atau gimana? A'ti al-insana akhlaqan hasanah. Gimana tuh? Bukan a'ti tapi khaliq al-insana khuluqan hasanan. Yaitu berikanlah akhlak kepada manusia, akhlak yang baik. Taib, al-insan di sini. Tadi yang bilang al-insan di sini. Dia ada alif lam kan? Maksudnya semua manusia bukan? Kepada semua manusia. Tapi kalau misalnya Anda bilang khaliq insanan khuluqan hasanah, tergambar gak kalimatnya? Khaliq insanan khuluqan hasanah. Gimana? Berikanlah kepada insanan, seorang insan, khuluqan hasanah, dengan perbuatan yang baik, akhlak. Sama enggak? Atau enggak tergambar? Tiap hari kan itu ini Arabik, enggak bisa, enggak tahu. Ini contoh lain. Contoh lain yang semoga insyaallah lebih mudah. Kalau Anda bilang tazawwaji ya ukhti, tazawwaji bi rajulin. Apa artinya? Apa artinya? Tazawwaji bi rajulin. Udah dijawab tadi. Fi'il amr kan, menikahlah dengan laki-laki. Rajulan, bi rajulin. Tazawwaji bi rajulin, ya kan? Baik. Ada alif lam enggak rajulnya? Enggak ada. Dia berarti artinya gini, seorang rajul. Berarti satu doang. Kalau Anda bilang tazawwaji birrajul misalnya, menikahlah kamu wahai ukhti birrajul, dengan ar-rajul. Ar-rajul kalau alif lam di sini jinsiyah, berarti menikahlah dengan semua jenis laki-laki yang ada. Paham enggak? Kecuali alif lam di sini maknanya bukan jenis, maknanya ahdiyah tertentu. Paham di sini? Bingung? Enggak ada papan tulis jadi bingung. Antum pernah tahu dalam English ada definite article, ada indefinite article. Nah, pusing lagi. Masya Allah. Ada di English itu ada dan ada the, ya kan? Misalnya, marry a man. Marry a man, itu fi'il amr marry sini. Menikahilah a man, seorang laki-laki. Ya kan? Coba bedakan dengan ini. Men pakai e atau pakai i. Men are busy. Manusia-manusia pada sibuk. Umum enggak manusia-manusia pada sibuk? Umum. Gitu, maksudnya gitu. Wow. Misalnya tadi kan alif lam rajul. Ar-rajul. Yang satu nggak pakai alif lam. Yang satu nggak pakai alif lam. Yang khusus di sini pakai alif lamnya. Yang umum pakai alif lam di sini. Umum pakai alif lam. Yang khusus nggak pakai. Bukan, ini bukan khusus namanya. Dia tetap umum. Cuma seketika cuma satu udah cukup. Udah cukup menggantikan apa yang telah terperintahkan. Contohnya, kasih contoh. Anda bilang ada kalimat nih, ini pahami baik-baik, gambarin, makanya sering-sering baca Arabik. Man taraka salatan faqad kafara. Apa artinya? Meninggalkan salat maka dia kafir. Itu enak terjemahannya kayak gitu, tapi sebenarnya itu terjemahan harus paham itu dalalahnya mutlak atau umum. Man taraka salatan faqad kafara. Itu tadi udah. Sekarang man taraka salata pakai alif lam as-salatnya.
Man tarakas salata, berarti man taraka as-salata faqad kafara. Apa artinya? Semua salat. Jadi ingat, kalau yang pertama man taraka salatan artinya barang siapa meninggalkan satu salat. Ya, salatan di sini berarti prayer, satu aja. Bukan khusus Pak ini. Apapun salat itu, tapi cukup satu. Cuma satu, ya. Mutlak satu. Apapun itu salatnya, yang penting satu. Salatan faqad kafar, maka dia telah kafir. Itu berarti hukumnya beda tuh. Kalau antum meninggalkan satu salat aja, kafir langsung. Tapi kalau misalnya disebut man tarakas salata faqad kafara, barang siapa meninggalkan keumuman mencakup semua gitu kan. Itu man tarakas salata faqad kafara. Paham di sini ya? Mulai paham nih. Alhamdulillah. Udah paham, udah. Ya udah gitu aja. Itu bedanya. Bedanya umum dengan itlaq. Mutlaknya kenapa? Gimana? Mutlak itu adalah ketika satu udah tergait, udah selesai. Sebabnya Ini makanya nih. Ya contohnya kita ini umum dan khusus, dan antum harus paham am dan mutlak dulu bedanya apa. Nanti baru kita contohkan di sini. Am itu kan mencakup semua jenisnya. Ya. Semuanya itu. Kalau mutlak itu umum tapi cukup satu aja. Satu aja ini udah selesai. Misalnya, "Hai, tolong berikan saya satu pena." Karena ini kan umum, pena apapun yang penting satu pena. Ini mutlak atau umum disebutnya? Mutlak. Antum datangnya satu pena, bobrok penanya. Oh iya udah yang penting satu pena. Ya kan? Kau bilang, berikan saya semua pena." Semua pena berarti umum dan itu mencakup semua pena yang ada. Gitu. Nggak boleh satu doang, yang penting semua banyak. Baik. Contoh misalnya Musa alaihissalam berkata, Allah Ta'ala memerintahkan ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Ada alif lam enggak? Enggak ada. Baqaratan, baqarah. Nah, dia nakirah. Enggak pakai alif lam, bukan ma'rifah. Berarti mutlak atau umum? Mutlak, Pak. Mutlak. Ya memang umum dari segi kayak gimana pun baqarah itu, yang penting satu tok dah. Umum ya, benar umum, tapi kan disebut mutlak karena yang penting satu itu. Mau kayak gimana kayak sifatnya. Tapi kan kemudian orang Bani Israilnya nanya lagi sampai khusus jadinya karakternya muqayyad. dia pakai alif lam. Antazbahul baqarah. Alif lam di sini punya dalalah lagi. Imma dia jenis, imma dia ahad. Belum tentu umum. Bisa langsung khusus, bisa alif lam itu. Iya. Iya, di situ harus pinter, harus banyak tahu tuh alif lam. Alif lam aja itu dalam usul fikih itu dipermasalahkan di beberapa klasifikasi. Jadi enggak sesimpel itu. Makanya kita pelan-pelan. Ya, jadi am dan mutlak itu beda. Am itu mencakup semuanya. Ya, kalau mutlak itu satu aja walaupun karakternya umum dia. Masih belum spesifik, belum. Bendanya memang ketahuan, oh baqarah, tetapi karakternya enggak spesifik. Yang penting umum, apa itu yang baqarahnya. Nemu di jalan juga fadl, ambil. Gitu ya. Contoh, Dalam ciri penulisan bahasa Arabik itu tidak ada alif lam salah satunya. dia apa gimana? Untuk Ciri mutlak tidak ada alif lam. salah satu ininya. Iya, salah satu. Iya. Tidak ada alif lam untuk isim tersebut. Tadi tapi tidak ya nakirah. Tapi tidak semua yang tidak ada alif lam berarti mutlak enggak. Karena bisa jadi dia itu ma'rifah walaupun enggak pakai alif lam. Contoh Pak Rahmat. Enggak ada alif lam tapi dia ma'rifah bukan nakirah. Antum bedain ma'rifah dengan nakirah. Ah, ini ada masalah lagi nih. Harus dinahu juga, usul fikih juga. Ma'rifah itu kan dari kata ma'rifah arafa, yaitu yang diketahui.
Dalam Inggrisnya itu definite, muayyan, tertentu. Mana ini? Kalau misalnya nakirah itu munkar, nakirah itu sesuatu yang tidak terdefinitkan. Mana ini? Enggak tahu, yang penting nakirah. Bebas gitu loh. Itu nakirah. Iya. Paham enggak? Contoh ma'rifah misalnya. Isim alam. Mas Ari, ma'rifah bukan? Ma'rifah. Ma'rifah ini kenapa ma'rifah? Karena udah ketahuan, oh Mas Ari, nama orang. Oh dia, beliau, ya. Ma'rifah. Tapi kalau bilang rojul, enggak ada alif lam, rojul. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Mana rojul? Ya, apa rojul gimana? Enggak tertentu. Bebas. Begitu. Baik. Jadi ma yufidul umum dan ma yufidul itlaq. Ada isim yang ketika dituturkan dia berfaedah umum, contohnya isim mausul. Ya. Ya kan dia umum. Atau isim yang ada alif lam tapi maksudnya jenis. Itu umum. Yang kedua ma yufidul itlaq. Apa yang memberikan faedah kemutlakan. Contoh seperti an-nakirati fi siyaqil itsbat. Nakirah, ya nakirah maksudnya ini isim nakirah tanpa alif lam dan bukan ma'rifah. Fi dalam siyaq, konteks isbat, penetapan, maksudnya afirmatif. Jadi dia bukan dalam konteks negatif. Kan kalimat itu kan ada yang positif atau ya positif, ada yang negatif, ada juga pertanyaan, ya kan? Nah ini yang afirmatif contohnya. Saya membeli baju, ya. Atau saya membeli seekor kucing. Baik. Ini positif bukan? Beda kalau misalnya saya tidak membeli seekor kucing. Beda. Tapi ini yang positif. Saya membeli seekor kucing. Seekor kucing ini mutlak atau umum? Mutlak. Kalau saya bilang saya membeli semua kucing, mutlak atau umum? Umum. Itu bedanya. Nah, itu kan tadi yang pertama mutlak, saya membeli seekor kucing. Seekor kucing itu namanya nakirah. Itu bebas dia kucingnya, yang penting seekor. Dan dia dalam konteks positif isbat. Saya membeli seekor kucing. Ya. Tapi kalau misalnya dinegatifkan, saya tidak membeli seekor kucing pun, gitu kan? Iya. Nah, itu kalau dalam konteks nafi, yaitu saya tidak membeli seekor kucing pun, itu masuknya bukan mutlak lagi, tapi umum. Untuk bedakan, an-nakirah fi siyaqil itsbat itu berarti mutlak, tapi an-nakirah fi siyaqin nafi itu umum. Contoh misalnya, di kelas saya melihat seorang laki-laki. Taib. Ini namanya mutlak atau umum seorang laki-lakinya nih? Mutlak apa umum? Mutlak, yakin? Mutlak. Seorang laki-laki. Karena dia nakirah bukan? Nakirah. Dalam konteks apa? Itsbat. Itsbat. Ya, di kelas saya melihat seorang laki-laki. Mau apapun, siapapun laki-laki itu terserah. Yang penting dia tuh melihat, dan itu cuma satu. Gitu loh. Saya melihat seorang laki-laki di kelas. Baik. Kalau kita ganti, di kelas saya tidak melihat seorang laki-laki pun. Umum atau mutlak? Umum. Jadi sama sekali nggak ada. Dari semua jenis laki-laki nggak ada di situ. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Ah, ini kan ada berapa orang? Ada 7 misalnya. Terus Anda beritakan ke orang-orang. Di kelas tadi pagi ada satu orang yang memahami pelajaran saya. Mutlak atau umum? Mutlak. Kalau misalnya bilang di kelas tadi pagi semua pelajar memahami pelajaran saya, mutlak atau umum? Umum. Baik. Di kelas tadi pagi tidak ada seorang pun dari pelajar memahami pelajaran saya, mutlak atau umum? Umum. Paham di sini?
Yang terakhir tadi itu nakiroh, bukan nakiroh, tidak ada seorang pun, tetapi dia dalam konteks penafian. Ya. Contoh lain nakiroh dalam konteks penafian yang jadi yang umum. Contoh nih, masih hifzi. Jangan ketemu siapapun. Itu umum atau mutlak? Jangan ketemu siapapun. Umum, yaitu siapa aja orang, siapa dari semua siapa. Umum. Kenapa? Karena dia siapapun ini nakiroh, siapa aja kayak gitu. Tapi dalam konteks penafian, jadinya umum. Paham nggak? Nah, terus ana bilang ke antum, Mas Zikri, tolong berikan saya satu Baqarah, satu sapi, satu aja. Antum kemudian mendatangkan 3 sapi. Antum salah nggak? Salah. Anda kan mintanya berapa? 1 sapi. Mutlak atau umum? Mutlak. Datangin yang penting 1 sapi. Terus antum nggak usah nanya kayak gimana sapinya, gitu kan? Capek nanti speknya ini antum cari, capek lagi. Kalau misalnya speknya diterusin, nanti lama-lama takutnya jadi khusus, jadi susah lagi. Jadi mutlak itu bebas. Yang penting 1. Cuma pertanyaan, kamu minum apa? Kalau minum apa itu umum jadinya kok. Panas atau dingin? Itu nanti jadi muqayyad namanya. Kamu minum apa, panas apa dingin, itu kan sifat. Nanti jawabannya misalnya kamu minum apa, itu kan masih umum. Pertanyaan kan umum semua pertanyaan itu. Terus jawabannya saya minum misalnya saya minum segelas kopi. Umum atau mutlak? Mutlak. Segelas kopi. Mutlak. Ya, itu kan. Mutlak itu mengandung keumuman enggak? Mengandung keumuman. Cuma dia bedanya kalau umum mencakup semua jenis kopi. Tapi kalau mutlak yang penting 1 gelas kopi udah selesai dah. Paham ini? Apapun kopinya. Pak Abu Naura, tolong datangkan kepada saya seekor kucing. Antum datengin semua kucing yang di Cilangkap. Itu salah. Walaupun antum udah capek berjihad, gitu kan, salah antum. Karena antum mintanya seekor kucing. Kalau misalnya antum datengin ekornya doang, antum berarti nggak paham mau mana mau apa. Antum bilang seekor kucing ini 1 ekor kucing, maksudnya kucingnya bukan ekornya. Ya. Mau paham di sini? Jadi isim itu ada yang memberikan faedah umum, ada yang memberikan faedah mutlak. Nah ini klasifikasi gini penting juga. Antum harus paham kalimat ini maksudnya apa nih ngarahnya. Yang tadi tolong datangkan kepada saya seekor kucing, itu kan mutlak, cukup 1 aja. Antum malah memahami umum, itu salah. Itu memahami umum berarti semua jenis kucing antum temukan, enggak, cukup 1 aja. Walaupun bincang-bincang enggak apa-apa. Ya. Tapi kemudian yang ketiga, ma yufidul khusus, apa yang memberikan faedah khusus, kal a'lam, seperti isim alam, nama-nama orang, nama kota misalnya. Saya pergi ke Jakarta misalnya. Ya, Jakarta ini umum atau mutlak? Enggak umum, enggak mutlak. Dia khusus ketahuan, oh Jakarta situ gitu. Iya, kecuali kalau ada 10 nama Jakarta. Contoh lain orang, nama orang. Di kelas ada orang namanya Pak Rahmat, jumlahnya 10. 1 manusia, 9 korinnya. Enggak. Semuanya ini tulab, dari 100 tulab ada 10 orang namanya Pak Rahmat. Kalau misalnya bilang saya tadi bertemu di kelas dengan seorang pelajar bernama Rahmat, mutlak atau umum? Mutlak. Iya. Kalau Anda bilang semua yang bernama Pak Rahmat ngacungi tangan, umum atau mutlak? Umum. Kalau Anda bilang saya tidak bertemu sama sekali dengan yang bernama Rahmat di sini, umum, karena itu namanya nakirah fi siyaq an-nafi. Begitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang kan ada Rahmat Andirja, ada Rahmat Ahmad, ada Rahmat Dani, ada Rahmat, Anda bilang Rahmat Dani, khusus atau mutlak atau umum? Khusus. Gitu. Atau misalnya kalau Anda bilang tolong Pak Rahmat
yang bertompel. Wah, ada paramat yang bertompel kelihatan satu orang doang tompelan. Berarti ini umum atau mutlak? Khusus. Pinter juga ya. Baik, kelas ya. Udah sampai segitu aja belajarnya untuk yang ini cuman segini doang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting paham dulu. Karena nanti ada pelajaran mutlak ada sendiri, khos ada sendiri. Jadi nanti ada sendiri ya. Baik, ya. Panjang-panjang nanti ada sendiri. Nggak apa-apa kita lambat. Yang penting ini paham dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.